Seberapa gila sanksi global Amerika? Jangan kaget jika Rusia kini menjadi negara yang dikenai sanksi paling banyak di dunia oleh AS. Ini terjadi karena alasan konflik yang dilakukan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Jumlah sanksi bahkan melewati Iran dan Korea Utara maupun China. Semenjak konflik terjadi 24 Februari 2022, pemerintah Joe Biden sudah memberikan 1.580 hukuman ke 800 target terkait Kremlin di Ukraina. Dalam laporan Center for New American Security, sebanyak 663 sanksi diberikan ke kelompok elit dan oligarki, sementara 480 diberikan ke sektor pertahanan dan transportasi. Sebanyak 229 disangsikan ke sektor perbankan, sementara 32 sanksi ke sektor teknologi dan 8 ke sektor energi Rusia. Selain itu, hampir 1.000 perusahaan asing telah menutup operasi mereka di Rusia. Ini semua menyebabkan isolasi keuangan Moskow dari ekonomi global. Dari semua sanksi, CNAS mengatakan hukuman ke Bank Sentral Rusia oleh G7 adalah yang paling efektif, seperti AS, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Britania Raya. Ketika Amerika mengalami kesulitan dalam negerinya, tidak peduli seberapa erat hubungan Anda dengan mereka, baik itu sebagai sekutu dekat atau bahkan sebagai ayah dan anak seperti Israel, asalkan mereka merasa tidak puas, mereka akan memberlakukan sanksi tanpa ampun. Tindakan sanksi Amerika terhadap Rusia tidak hanya terbatas pada media, ekonomi, keuangan, energi, dan teknologi, tetapi juga meluas ke bidang budaya, seni, olahraga, kesehatan, bahkan hewan di Rusia pun ikut terkena sanksi. Contohnya, larangan bagi kucing dan anjing Rusia untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Bahkan pohon Rusia juga dilarang ikut dalam pemilihan pohon Eropa tahunan. Sungguh aneh dan tak terduga, bukan? Sampai anggota Duma Rusia merasa bingung. Apakah setelah ini bahkan kecoa Rusia pun akan dikenakan sanksi? Atau langit tempat burung migran Rusia terbang juga akan ditutup? Sebenarnya, tujuan utama Amerika dan sekutunya memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia adalah meruntuhkan ekonomi Rusia. Namun, yang paling mengejutkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Rusia malah mencapai 3,6%, jauh melebihi Amerika dan sekutunya. Kementerian Pengembangan Ekonomi Rusia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Rusia pada tahun 2023 adalah yang tertinggi dalam hampir 10 tahun, kecuali tahun 2021. Rusia tidak hanya tidak terpengaruh oleh sanksi Amerika, tetapi juga mengaktifkan produksi industri militer, menyelamatkan perusahaan militer Rusia yang hampir bangkrut. Saat ini, secara resmi, ekonomi Rusia berada di peringkat ke-8 dunia. Jika dihitung berdasarkan paritas daya beli, bahkan bisa masuk dalam 5 besar ekonomi global. Jadi, tampaknya sanksi Amerika tidak begitu berdampak serius pada Rusia, bahkan membantu mereka berkembang lebih baik. Setelah Rusia, Iran berada di peringkat kedua dengan sanksi yang paling banyak dikenakan oleh Amerika, sebanyak lebih dari 1.000 sanksi, seperti sanksi ekspor minyak, serta sektor keuangan, penerbangan, otomotif, logam, dan mineral, menciptakan dampak serius terhadap perekonomian nasional Iran. Sebagai contoh, pada tahun 2012, untuk mengepung Iran secara menyeluruh, Amerika bersama Uni Eropa mengeluarkan Iran dari sistem SWIFT. Hal ini akhirnya membuat Iran tidak dapat menggunakan dolar Amerika, euro, atau yen Jepang untuk transaksi lintas batas. Dan nilai mata uangnya turun sekitar 38% dalam 1 tahun.
Perdagangan luar negeri Iran mengalami kemerosotan. Volume ekspor dan impor minyak mentah berkurang setengahnya. Tahukah Anda, hingga saat ini Amerika telah memberlakukan sanksi terhadap Iran selama lebih dari 40 tahun lamanya. Meskipun begitu, Iran masih tetap bertahan tanpa terpengaruh oleh sanksi Amerika. Dan kehidupan normal terus berlanjut. Di peringkat ketiga yaitu Meksiko. Tetangga Amerika yang meskipun sangat setia, namun tanpa pandang bulu juga dikenai sanksi oleh Amerika sebanyak 690 kali. Sungguh unbelievable. Selanjutnya, tentu saja China dan Korea Utara tidak perlu disebutkan lagi. Huawei disanksi oleh Amerika selama bertahun-tahun. Tetapi, Huawei tetap berhasil meluncurkan ponsel 5G Mate 60 Pro dengan chipset Kirin 9000S yang diproduksi sepenuhnya oleh China dengan proses manufaktur 7 nanometer. Sebaliknya, membuat Amerika bingung sendiri dan tidak habis berpikir ayunan tongkat besarnya mengapa tidak efektif lagi. Karena hingga detik ini, Presiden Biden dan administratifnya masih belum memahami bagaimana sebenarnya China mampu melakukan hal tersebut. Selain itu, Amerika juga tidak ragu-ragu untuk menggunakan tongkat sanksi terhadap sekutunya NATO, seperti Prancis, Jerman, Italia, Jepang, bahkan Israel sebagai anak sendiri. Semua tindakan ini memang membingungkan dunia. Seperti diketahui, semua sistem keuangan, media, obat-obatan, dan makanan di Amerika dikendalikan sepenuhnya oleh orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, dompet orang Amerika dikendalikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi, memberlakukan sanksi terhadap Israel misalnya, bukankah seperti anak memukul ayahnya? Ini membuat netizen dunia tetap bingung hari ini. Sebenarnya, sanksi Amerika lebih ditujukan kepada individu Israel daripada negara Israel secara keseluruhan. Misalnya, pada bulan Februari 2024, Presiden Biden menandatangani perintah eksekutif untuk memperlakukan sanksi terhadap kelompok ekstrem Israel yang terlibat dalam kekerasan di tepi barat Yordania. Beliau mengatakan bahwa tindakan kekerasan kelompok tersebut telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi, mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta membahayakan keamanan nasional Amerika seperti biasanya, dan kepentingan luar negerinya. Belum diketahui pasti apakah Amerika benar-benar memiliki hati nurani yang baik, atau apakah ini hanya untuk memberikan wajah kepada negara-negara Tim Tank. Tetapi yang pasti, mereka tiba-tiba berubah menjadi baik. Secara keseluruhan, hampir semua negara yang berkegiatan ekonomi besar di dunia pernah atau telah disanksi oleh Amerika. Artinya, Amerika tidak akan ragu-ragu mengayunkan tongkat sanksinya jika melawan kepentingannya dimanapun di dunia. Mengapa Amerika begitu suka memberlakukan sanksi? Sebenarnya, sanksi sudah menjadi alat politik Amerika dalam mengelola dunia. Dibandingkan dengan menggunakan bubuk deterjen untuk menghancurkan Irak di depan PBB. Tongkat sanksi jelas merupakan senjata ampuh dengan biaya paling rendah. Namun, seberapa besar dampak sanksi Amerika terhadap negara lain? Studi yang dilakukan oleh Government Accountability Office Amerika pada tahun 2019 menunjukkan bahwa bahkan pemerintah federal Amerika pun tidak yakin kapan sanksi mereka dapat efektif. Namun, fakta membuktikan semakin besar negara yang dikenai sanksi, semakin banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk melawan sanksi tersebut. Contohnya, China dan Rusia, di mana sanksi Amerika justru berdampak sebaliknya, memaksa mereka untuk berkembang lebih cepat. Setelah 6 tahun disanksi oleh Amerika, hasilnya mobil listrik, panel surya, dan baterai litium China telah memimpin dunia.
termasuk lonjakan produksi chip lokal di China. Hal ini membuktikan perkataan legendaris Chairman Mao, "Sanksilah semau Anda." Karena setelah 8 atau 10 tahun kemudian, kami akan memiliki segalanya. Sebaliknya, apa yang tersisa bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoninya? Ataupun 2 tahun disanksi oleh Amerika, Rusia justru semakin kuat. Pada akhirnya, ini semua disebabkan Amerika bukan lagi superpower tanpa tanding. Mereka tidak dapat membuli siapapun semaunya seperti dahulu dengan sembarang meluncurkan rudal Tomahawk-nya. Karena bagi Amerika, memberlakukan sanksi seperti makan sehari 3 kali. Begitu mudah dan sederhana. Mereka akan memberlakukan sanksi kepada siapa saja yang mereka tidak sukai. Dan ini sudah seperti kebiasaan jahat yang dimanjakan. Contohnya, pada tahun 2023, pemerintahan Biden mengeluarkan 2.358 sanksi sekaligus, rata-rata 6,5 sanksi setiap harinya. Kesimpulannya, apa yang disebut Amerika sebagai aturan sebenarnya adalah aturan arogansi mereka. Apa yang disebut tatanan dunia adalah tatanan hegemoni, di mana kepentingan Amerika di atas segalanya. Artinya, seluruh dunia harus tunduk pada Amerika. Jika tidak, maka Amerika akan menghukum Anda. Namun, masalahnya adalah, seringkali memberlakukan sanksi global, pada akhirnya Amerika akan melempar batu ke kakinya sendiri. Karena China dan Rusia akan dengan senang hati menyelamatkan negara-negara lemah yang diserang Amerika. Sementara sekutu dan mitra Amerika akan merasa jenuh dengan tekanan ekonomi menjijikan ini. Dengan demikian, ini akan menurunkan posisi dolar dalam sistem keuangan global, mengurangi efektivitas sanksi yang bergantung pada posisi dominan dolar. Jadi, sanksi Amerika semakin menjadi harimau kertas. Terdengar menakutkan, tetapi sebenarnya mudah dihancurkan. Dunia sudah cukup menderita dengan perlakuan Amerika yang semena-mena. Mungkin sudah saatnya untuk mengubah aturan permainan ini. Salam Indonesia Maju!